Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melakukan setup React.js menggunakan Neovim ya. Nah, silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Sebelumnya kita sudah melakukan install dan setup untuk config Neovim-nya. Kali ini kita akan melakukan config untuk project React.js-nya. Nah, teman-teman pastikan sudah menginstal config dan berjalan dengan normal ya. Kayak seperti ini contohnya. Nah, kita akan masuk ke direktori tempat membuat project kita. Saya akan masuk ke direktori download ya, seperti ini. Nah, kita akan menginstal beberapa kebutuhan untuk Tricksystems dan LSP-nya. Kita jalankan npm-nya. Kita akan install dulu untuk Tricksystems-nya. Teman-teman ketikkan -2 kemudian ts. TS ini singkatan dari Tricksystems install. Nah, pertama kita akan install HTML, kemudian CSS, kita akan install JavaScript, kemudian TSX, kemudian TypeScript. Nah, ini kita akan install 5 Tricksystems. Kita enter. Nah, kita tunggu sampai compile-nya selesai. Oke, untuk install Tricksystems sudah. Kita akan menginstal untuk LSP-nya. Kita akan menggunakan machine install, kemudian kita akan install HTML LSP, kemudian CSS LSP, kemudian TypeScript language server, kemudian kita akan menginstal emmet ls, kemudian kita akan menginstal prettier, kemudian kita akan menginstal Aslin LSP. Kita akan install ini dulu ya. Oke, semua LSP sudah terinstall. Oke, sekarang kita akan menginstal untuk projectnya. Teman-teman bisa menginstal untuk Yarn karena kita akan menggunakan Yarn untuk projectnya. Kita bisa menggunakan npm install global Yarn. Nah, tapi kita akan menggunakan versi yang stabil ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini perintahnya npm i kemudian min g atau minus global. Nah, global kemudian yarn kita tambahkan add, kita akan menggunakan 1.22.19, kita enter. Oke, sekarang kita akan membuat projectnya. Teman-teman bisa buka yang feed-nya ini, kita gunakan yarn create feed ya. Oke, kita akan paste ke sini. Oke, kita gunakan React app misalkan ya. Kita pilih React, kita akan gunakan JavaScript. Oke, kita tinggal cd React app, kemudian kita jalankan yarn-nya. Oke, sekarang kita akan clear. Nah, dan kita akan coba buka dengan Neovim. Ini project kita buka sidebar-nya, kita coba buka dan kita klik yang main ini. Tadi LSP dan Tricksystems sudah kita install, ini sudah jalan ya. Lihat TS server, emmet ls, Aslin, prettier ini sudah jalan. Nah, supaya projectnya nanti berjalan dengan normal untuk ekspor importnya, kita akan buat config di bagian rootnya. Ini bisa tempatkan kursor di bagian packet sini, tekan A, kemudian kita akan buat file js config.json. Nah, ini ya, kita akan buka, kita akan definisikan untuk config-nya. Kita buat json di sini. Pertama, kita akan buat compiler option. Compiler option.
Nah, compiler optionnya kita akan gunakan kurung buka seperti ini. Pertama kita definisikan modulnya. Modul kita gunakan ES6 ya modulnya. Kita akan gunakan ES6 supaya ekspor importnya nanti dengan gaya ES6. Kemudian target. Nah, kita akan definisikan di sini ES6 juga. Nah, kemudian kita akan definisikan modul resolutionnya. Nah, kita akan gunakan node. Kita definisikan base URL-nya. Base URL-nya kita gunakan root. Kemudian kita definisikan path-nya. Nah, path kita gunakan kurung perawal. Ada beberapa path. Pertama, ketika dia hanya dari src-nya, kita akan ambil src karena kita akan projectnya dari folder src ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita menggunakan folder yang ada di dalamnya, kita harus keluar dulu seperti ini. Dan ketika lebih, kita harus tambahkan bintang seperti ini. Nah, kita akan ambil folder src dan setelahnya semuanya seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita memiliki modul di Node.js, kita bisa import juga. Kita gunakan node modul bintang seperti ini. Nah, kemudian kita akan definisikan juga untuk include-nya supaya project yang ada di dalam sini bisa kita baca ketika ekspor importnya ya. Kita gunakan include. Nah, kita akan ambil di sini src karena folder kita src. Kemudian semua yang ada di dalamnya dan juga ekstensinya ya. Nah, kita akan ambil semua seperti ini. Ini kita escape dan kita save. Ini untuk projectnya. Nah, supaya nanti terload dengan sempurna, kita akan load ulang ya. Tekan escape dan key. Kita load ulang projectnya. Kemudian kita buka lagi spasi dan E. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan file ya. Nah, misalkan kita memiliki komponen, kita akan buat, tekan A, kemudian akan buat komponen. Misalkan saya akan buat di sini menu .jsx. Nah, seperti ini. Menunya saya akan buka. Nah, kemudian di menu saya akan membuat sebuah snippet RFCE. RFCE ini React Function. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini sudah ada ya snippetnya. Kalau kita enter, nah ini sudah muncul. Karena React-nya tidak kita pakai, kita akan hapus. Tekan escape dan DD. Nah, ini terbuka ya, kita akan save. Nah, sekarang kita akan coba import ke sini. Ini kan ada main. Kita memiliki menu. Apakah ke sini auto importnya jalan? Kita akan coba ya. Menu. Nah, lihat ini sudah terbaca ya menunya. M-nya besar. Menu. Tuh. Sudah terbaca. Jadi kalau misalnya kita enter, nah importnya otomatis ada. Tuh. Jadi kalau misalkan ini jalan, ini akan lebih mempercepat penulisan kode kita. Ini sudah oke ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mengambil ke subdirectory juga. Misalkan saya akan buat contohnya di sini, tekan A, misalkan page, saya memiliki folder page dan file index.jsx. Nah, kita akan panggil menu ke sini. Harusnya kan secara penulisan rootnya ini harusnya berbeda dengan yang tadi ya. Kita akan definisikan RFCE. Nah, ini snippetnya sudah ada. Kita akan panggil ke sini. Kemudian ini kita akan delete. Nah, di bagian return ini kita akan coba ganti ya. Ini kita akan import menu ke sini. Siku, kemudian mnu. Nah, lihat ini titiknya 2 ya. Kita enter. Nah, ini sudah sesuai nih. Kita save. Dia terbaca menunya dan ini penulisan importnya sudah sesuai juga.
Bandingkan dengan main yang tadi, ini titiknya 1 ya, memang benar harusnya 1. Nah, yang ini titiknya 2. Jadi harus sesuai juga 2 nih. Berarti ini ekspor importnya sudah jalan. Nah, sekarang kita akan coba kalau misalkan kita memiliki sesuatu library di node module. Kita tekan escape. Kita coba buka terminalnya. T kemudian F. Saya akan coba yarn add Axios. Misalkan kita menginstal Axios ya. Saya akan add ke sini. Nah, kita akan pastikan ketika kita import, kita tekan escape dan key. Nah, misalkan saya akan import Axios ini ke sini ya. Nah, saya akan buka, misalkan cons app sama dengan Axios. Nah, lihat Axiosnya sudah muncul ya. Jadi kalau misalkan kita pilih ini, dia auto importnya jalan tuh. Jadi ini juga sudah bisa membaca node modul. Ini harusnya bisa mempercepat kita ya. Nah, script misalkan seperti ini. Ini contoh ya. Jadi kita auto importnya ini sudah jalan. Kalau auto complete yang lain sih harusnya ini lebih ini lagi ya, karena sudah bisa. Oke, ini untuk autocomplete, export import sudah jalan dengan kita menambahkan JS config ini. Sekarang kita akan coba jalankan. Tekan spasi, kemudian T. Nah, saya akan membukanya dengan PowerShell. Spasi, kemudian P besar. Dia akan membuka new tab ya. Nah, kita bisa jalankan di sini yarn dev. Tuh, tekan kontrol, kita klik. Tuh, dia buka ya. Lihat, ini jalan. Tuh, jadi enak ya. Project kita sudah bisa berjalan. Autocomplete-nya sudah oke, kemudian ekspor importnya sudah oke. Jadi untuk setting project React.js di Neopim kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.